Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 September 2025, jam 6 sore. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 September 2025 jam 9 pagi sebesar Rp9.467.500. Syukur sebesar Rp1.182.000. Persepuluhan sebesar Rp580.000 dan sarana fisik sebesar Rp604.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 September 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.700.000. Syukur sebesar Rp715.000. Persepuluhan sebesar Rp1.100.000. Sarana fisik sebesar Rp359.000 dan sada sebesar Rp292.000. 3. Ibadah Minggu 28 September 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu keempat sekaligus perhatliran untuk persiapan perjamuan kudus Oikumene hari Minggu 5 Oktober 2025 mendatang. 4. Perjamuan kudus Oikumene Minggu 5 Oktober 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Sedangkan jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta SD Kesaulia. 6. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategoria Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Eirene. 7. Pembacaan Alkitab TB2 dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai 14. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Vali Stella and Friend, Gio Idol. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 bait 1, 2, dan 3. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 183. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketika saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 September 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua.
Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan anak-anak sekalian, Shalom. Mari kita habiskan ibadah kita di minggu ketiga ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Sebab atas perintah
Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Kasih sayang-Mu
memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Hallelujah, Hallelujah. Katong akan mendengarkan persembahan pujian dari Vali, Stella, dan Friend untuk memuji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Iya Bapak Ibu Jemaat, di sore hari ini Katong akan menyumbangkan beberapa lagu pujian, dan biarlah lagu pujian yang Katong sampaikan di sore hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian.
Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman di saat ini yang terbaca dari TB 2, Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pesan-pesan penutup. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian, kelahiran kembali, dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita.
perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tiktikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah keputusan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Tolonglah sebaik-baik Senas ahli hukum itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan anak-anak sekalian, selamat sore menjelang malam. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, baik? Saya kira ketong semua ada dengan hati yang penuh dengan sukacita di kesempatan ini. Ternyata Bapak Ibu, konsolidasi, rekonsiliasi adalah cara dan upaya sadar untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Itu juga adalah upaya yang dilakukan agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan juga bisa memperbaiki relasi-relasi sosial kita, memperbaiki relasi-relasi antar sesama kita, yang juga berdampak pada relasi-relasi dengan Tuhan. Karena itu, maka hal yang paling penting di situ adalah bagaimana katong bisa merawat hati, membangun relasi dalam menjalani kehidupan kita dan dalam kehidupan bersama itu. Merawat hati itu terwujud dalam setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Dan merawat hati itu akan menimbulkan begitu banyak sukacita yang katong alami dan katong hadapi. Di dalamnya maka ruang-ruang, kesempatan-kesempatan, perbuatan-perbuatan baik itu selalu akan katong laksanakan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak Ibu, jika katong baca Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 ini adalah pesan-pesan terakhir surat kiriman Rasul Paulus kepada Titus, mau disampaikan kepada jemaat di Kreta pada saat itu. Dalam konteks kehidupan orang-orang di sana yang melakukan praktek-praktek dan tindakan-tindakan yang sangat menyenangkan, termasuk para pemimpin-pemimpin mereka. Di sini Bapak Ibu, ketika katong melihat tema bulanan kita di bulan September ini, gereja yang berbuah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tema minggu ini adalah tanggung jawab masyarakat menjaga keterikatan sosial. Untuk menghubungkan kedua tema ini, dan ketika kita mau memahami tema ini dan dapat mengaplikasikan kedua tema ini
dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang bulan September ini dan secara khusus di minggu ini Bapak Ibu. Dari perikop bacaan firman Tuhan ini saya mencatat ada 3 hal penting, dan 3 hal ini menjadi panggilan utama bagi Bapak Ibu deng beta, bagi katong semua untuk merefleksi kehidupan kita di dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama, hidup taat dan rendah hati. Rasul Paulus memulai firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Rasul Paulus bilang kepada Titus, sampaikan kepada orang-orang di Kreta dan mengingatkan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah. Bukan tunduk saja, Rasul Paulus bilang harus taat. Bapak Ibu, kalau katong baca ini, artinya bukan berarti ketika kita tunduk dan taat kepada pemerintah, lalu aspek-aspek kritis kita itu hilang, tidak. Saya kira Rasul Paulus mau mengajar orang-orang di Kreta untuk menghargai kendati dalam menghadapi kepemimpinan di zaman itu sing terlalu baik. Tapi Rasul Paulus selalu mengajak orang-orang di Kreta untuk memahami seluruh proses dan untuk menjalani sebuah kehidupan dengan baik-baik saja. Dan Rasul Paulus mau bilang kepada orang-orang di Kreta, itu panggilan sebagai orang-orang percaya. Katong terpanggil untuk melakukan perbuatan baik, katong terpanggil untuk saling menghargai, katong terpanggil untuk saling menghormati. Fenomena akhir-akhir ini Bapak Ibu, baik itu di Indonesia, di Eropa, di mana-mana terjadi demonstrasi yang sangat luar biasa. Semuanya itu ingin menuntut keadilan dari para pemimpin kita. Pertanyaannya adalah, apakah dengan cara yang demikian? Saya kira ada begitu banyak cara. Ada cara konsolidasi, rekonsiliasi yang bisa katong pakai. Cara-cara itu lebih elegan, lebih bermartabat, lebih bermoral. Saya kira Rasul Paulus mengajak orang-orang di Kreta untuk melakukan hal yang demikian. Hal yang sangat penting di ayat yang pertama itu, Rasul Paulus bilang harus melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik di mana Bapak Ibu? Beta kira pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Allah. Pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membantu sesama. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa menolong banyak orang. Dan jika katong semua bisa melakukan dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan katong ini Bapak Ibu, banyak hal yang tertolong. Katong sendiri tertolong, orang lain juga tertolong, semua orang tertolong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkait dengan hidup dalam ketaatan dan penuh dengan kerendahan hati, Alkitab mengajar Bapak Ibu deng beta, kalau katong baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di situ cerita tentang iman Abraham diuji. Ketika iman Abraham diuji, unsur yang ditampilkan oleh Abraham saat itu seng membangkang. Sifat baik yang dilakukan oleh Abraham saat itu adalah taat dan setia menjalankan apa yang diperintahkan. Artinya bersamaan dengan itu Abraham mau melaksanakan misi Allah di tengah-tengah hidupnya. Akhir dari kesetiaan dan ketaatan Abraham itu apa Bapak Ibu? Ia mendapatkan berkat yang begitu luar biasa, berkat sukacita berlimpah-limpah dalam hidupnya. Tuhan memberikan keturunan kepadanya seperti bintang di langit dan pasir di laut.
Saya kira itu ciri ketaatan dari orang-orang yang taat itu sendiri, memperoleh hasil-hasil yang begitu luar biasa. Hal yang kedua dari bacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, yaitu menjauhkan praktek-praktek hidup yang salah. Katong bisa baca di dalam ayat yang ketiga, Rasul Paulus sangat tegas kalau katong baca ayat yang ketiga itu, karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu keinginan. Rasul Paulus mau mengingatkan orang-orang di Kreta agar supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang baik dengan jalan merefleksi diri mereka. Saya kira katong juga perlu mengidentifikasi diri. Bapak Ibu deng beta katong butuh mengidentifikasi diri, apa yang salah dalam kehidupan kita. Apa yang sudah katong lakukan sejauh ini, apakah kehidupan kita itu memuliakan Allah atau memuji diri kita sendiri. Saya kira di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14 juga Rasul Paulus mau mengingatkan orang-orang di Kreta untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan-persoalan yang ada. Artinya apa Bapak Ibu? Rasul Paulus mau bilang, perbaiki relasi-relasi sosial. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus mau bilang hidup dengan damai. Kalau hidup dengan damai, maka sukacita selalu mengiringi langkah kehidupannya. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, Paulus menegaskan di situ, jika seseorang yang melakukan praktek-praktek yang baik itu, ketika kita menegurnya dan ketika dia tidak mendengarkan, Rasul Paulus bilang, katong menghindarinya. Kenapa harus menghindarinya Bapak Ibu? Supaya katong terkontaminasi. Saya merefleksikannya seperti itu. Intinya yang penting katong sudah melakukan dan melakukan hal yang baik kepada dia. Tetapi jika itu mubasir, saya kira katong juga punya pilihan-pilihan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan jika ingin untuk terhindar dari perbuatan yang tidak menguntungkan itu, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu deng beta. Yang pertama adalah mengembangkan kesadaran moral dan nilai-nilai yang baik. Saya kira agar supaya katong menjauhkan kehidupan kita dari praktek-praktek hidup yang salah, katong harus menguatkan kesadaran moral dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Katong juga harus selektif memilih teman, selektif menghindar dalam memilih lingkungan di mana kita berada. Artinya kita harus dewasa dalam pengambilan keputusan. Katong juga harus memandang semua hal dengan cara pandang positif. Saya kira cara pandang positif ini menguntungkan kita sekali. Sing ada iri hati, sing ada dendam, sing ada culas, sing suka lihat orang pumbai dan seterusnya. Karena itu katong disarankan supaya katong terhindar dari praktek-praktek perbuatan yang salah itu, maka katong harus memandang semua hal dengan ciri pandang yang positif. Orang-orang yang memandang segala sesuatu dengan konsep ciri pandang yang positif itu, orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Katong juga harus bisa mengelola diri kita dengan baik, mengelola emosi kita dengan baik. Saya kira mengelola hati, mengelola emosi ini standar yang sangat luar biasa. Karena terkadang Bapak Ibu deng beta sing sanggup juga mengelola hati, mengelola emosi kita dengan baik, apalagi hal-hal yang tertuju kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang sangat penting dari semuanya itu adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Yohanes Calvin katakan begini Bapak Ibu, hati manusia adalah pabrik berhala yang tak pernah berhenti bekerja.
John Calvin bilang hati manusia itu adalah pabrik berhala. Artinya apa? Jika katompung hati penuh dengan kedengkian, jika katompung hati penuh dengan segala hal yang buruk, maka dia akan menghasilkan hal-hal yang buruk juga. Karena itu katong harus memperbaiki katompung hati. Amsal 28 ayat 26 bilang, orang yang percaya pada hatinya sendiri adalah orang bodoh. Tetapi orang yang berjalan dalam hikmat, dia akan diselamatkan. Pertimbangan hati itu penting sekali. Dan jika Bapak Ibu Dembeta bisa mempertimbangkannya dengan baik, saya kira itu pertimbangan hikmat. Dan jika kita bisa mempertimbangkannya dengan baik, maka segala pertimbangan itu, katong bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang mau disampaikan dari bacaan firman Tuhan kita ini, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh perbuatan kita. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 firman Tuhan kita tadi mau bilang par katong semua bahwa keselamatan yang katong miliki itu bukan hasil usaha kita. Artinya keselamatan itu sudah tersedia. Allah telah menyediakannya di dalam diri Yesus Kristus yang telah berkorban sekali untuk selamanya, untuk menebus dosa-dosa manusia dan dunia, untuk menyelamatkan Bapak Ibu Dembeta. Artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan itu katong memiliki di tengah-tengah hidup ini tanpa usaha. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan kita. Artinya Allah sudah sediakan keselamatan itu. Perjuangan kita untuk mendapatkan keselamatan itu adalah melakukan hal-hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan itu sudah diberikan for Bapak Ibu Dembeta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kira dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu Dembeta dapati di tengah-tengah hidup ini. Dan karena itu untuk membangun relasi-relasi sosial yang baik, jika tanggung jawab masyarakat menjaga keterikatan sosial, katong bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, maka hal yang harus dilakukan adalah katong harus hidup, katong harus taat dan penuh dengan kerendahan hati. Hal yang kedua adalah katong harus menjauhkan dari kehidupan ini dari praktek-praktek yang salah. Hal yang ketiga yang harus katong lakukan adalah bahwa katong pahami secara sungguh bahwa keselamatan itu Allah telah sediakan. Dan karena itu Bapak Ibu Dembeta katong semua diminta untuk memperjuangkan agar mendapatkan anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik di tengah-tengah hidup ini. Mari Bapak Ibu katong tetap menyandarkan kehidupan hanya kepada Allah dan senantiasa memuliakan Allah di tengah-tengah hidup ini. Percayalah Bapak Ibu, kasih setia Allah itu melebihi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan sayang dan memberkati katong semua menjalani kehidupan di pekan yang baru ini. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, katong akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Karena itu baiklah katong berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Gio Idol dipersilakan untuk memuji Tuhan. Shalom. Shalom. Pertama-tama terima kasih banyak buat kesempatannya ada di sini, dan saya punya komitmen dalam hidup saya ketika Tuhan mengangkat hidup saya dari nothing ya. Dulu saya cuma jual-jual makanan ternak. Ada yang orang Manado sini, saya asal Manado. Ada? Ada ya. Dan saya punya komitmen dalam hidup saya, jadi setiap di kota manapun saya pergi, saya manggung. Biasanya hari Sabtu ya undangannya. Tadi malam saya diundang oleh salah satu hotel yang ada di kota Ambon. Kebetulan teman-teman band juga ada di sini, ini pemain gitarnya. Dan di hari Minggunya saya harus masuk gereja dan memberikan kesaksian pujian tanpa meminta bayaran. Itu komitmen saya dari selesai Indonesian Idol. Saya selalu berkomitmen nyanyi untuk Tuhan, nggak perlu bayar saya, karena Tuhan sudah memberkati saya dengan pekerjaan saya sebagai penyanyi. Jadi saya bisa ada di sini karena mungkin juga bantuan dari kakak Beto, senior saya di Indonesian Idol, dan dia bilang bisa nyanyi di sini. Kemudian hadirlah saya di sini. Yang pasti saya insecure mau nyanyi di depan sini karena ini Ambon dikenal dengan the city of music. Saya agak insecure karena dari sejarah belum ada sepertinya orang Manado yang secara karir di atas dari penyanyi Ambon. Ya, hai kakak Beto, halo, shalom kakak Beto. Dan saya insecure, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saya harus membawakan pujian ini. Ada satu pujian yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selalu puji dan sembahkan. I love you, Lord, for your
mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have allowed me through the fire in darkness. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. The City of Music, dan saya rindu untuk teman-teman bisa nyanyi bareng saya. Semua tahu pasti ya. 2, 1, cut and go. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness
Engkau. Terima kasih Ambon, shalom. Tuhan memberkati semuanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Maka dengarlah anjuran firman Tuhan di saat ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya Tuhan, hanya
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami bersyukur dan berterima kasih kami umat-Mu telah boleh memberikan persembahan yang kami bawa dari bilik pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Bapa, berkati itu menjadi alat kesaksian tengah-tengah tugas pelayanan kami. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Sekali lagi kami mempersilahkan Vali, Stella, and Friend untuk memuji Tuhan. Kedua dari kami yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah, yang memiliki arti merasakan dan mengalami sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya Bapak Ibu, mari kita tenang bahwa setiap doa dan gumul kita kepada Tuhan, Tuhan akan menghampiri tak-tak kekudusan Allah di dalam doa syafaat. Doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama, dan pada bagian doksologi doa Bapa kami ini ketong menyanyi secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Allah yang penuh dengan cinta kasih, menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah kami yang hadir beribadah kepada Tuhan di saat ini, menaikkan syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan begitu luar biasa bagi kami dalam perjalanan kehidupan satu pekan yang telah kami lewati. Begitu banyak aktivitas yang boleh kami lakukan ya Bapa di sorga. Tuhan, di malam ini dalam ibadah ini kami ingin masuk di dalam hadirat kekudusan-Mu di dalam doa syafaat. Engkau kenal kami masing-masing yang datang beribadah kepadamu, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami lagi untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan atur, untuk Tuhan tuntun. Di perjalanan kehidupan kami di pekan yang baru ini, dengan serangkaian aktivitas yang telah Tuhan tetapkan di kehidupan kami dalam tanggung jawab keterpanggilan kami. Tuhan, ya Allah Bapa kekal kudus di sorga, karena itu kami taruh hidup kami seutuhnya di dalam kuasa tangan kasih-Mu ya Allah. Bapa di sorga, karena itu kami mohon berkati hidup kami sebagai kepala-kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, dalam tanggung jawab membina keluarga dan rumah-rumah tangga kami. Allah memberkati apapun yang sementara ini didoakan dan digumuli. Dengarlah setiap harapan-harapan yang dinaikkan kepadamu ya Bapa, dan jawablah kami sesuai dengan kedaulatan kuasa bebas-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kekal kudus di sorga, biarlah sebagai orang tua kami dapat memainkan peran penting kami, mendidik mendewasakan anak-anak kami, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa.
Kami mohon Bapa di sorga senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik, kekuatan yang ekstra bagi kami dalam menjalani kehidupan ini di tengah tantangan-tantangan zaman yang begitu luar biasa. Kami percaya sungguh bahwa Allah menolong kami dalam segala hal untuk melewati lintasan sejarah kehidupan kami. Kami juga berdoa menopang anak-anak kami yang ada di bangku-bangku pendidikan. Diberkatilah mereka semua dengan perjuangan pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Baik itu yang ada bersama dengan kami, tetapi juga yang ada di rantau-rantau orang. Doa kami juga menopang anak-anak kami yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Bapa, kami percaya sungguh Allah berproses dengan anak-anak kami dan akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa menopang para janda, duda, anak yatim, yatim piatu, para disabilitas, semua orang-orang tua, warga gereja senior, para pensiunan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya sungguh kasih Allah dimiliki begitu luar biasa dalam kehidupan orang-orang tua kekasih kami. Kami juga berdoa menopang setiap orang yang sementara bergumul dengan sakit mereka. Tangan kasih-Mu menjamah, tangan kasih-Mu mengurapi, dan Allah menyatakan kuasa-Mu bagi setiap orang yang sementara berdoa dengan harapan yang sungguh untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau kenal kami dan keberadaan hidup kami masing-masing. Karena itu berkati hidup kami senantiasa. Melangkahlah bersama dengan kami dalam tanggung jawab kami. Bahkan kami mohon di situasi-situasi tertentu ya Allah, gendonglah kami agar supaya kami merasa kuat di dalam lindungan tangan kasih-Mu. Kami berdoa di kesempatan ini juga ya Bapa di sorga, untuk pelaksanaan laki-laki klasis Kota Ambon bermazmur yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 September nanti. Allah berkati kegiatan ini dan biarlah segala konsolidasi untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk pelaksanaan perayaan HUT Wadah Pelayanan Laki-laki ke-39 pada tanggal 24 September nanti ya Bapa di sorga. Berkatilah wadah ini dalam pengembangan pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa bagi pelaksanaan Kongres Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang rencananya akan terselenggara pada tanggal 12 Oktober. Demikian juga pelaksanaan sidang sinode yang akan terselenggara pada tanggal 19 sampai 26 Oktober. Biarlah agenda-agenda gerejawi ini mau terlaksana secara gerejawi ya Bapa di sorga. Karena itu kami mohon Roh Kudus berkati semua pelaksanaan ini, panitia, MPH Sinode, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Agar supaya semuanya akan terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi klasis Kota Ambon, di dalamnya ada 21 jemaat. Berkatilah majelis pekerja klasis dengan tugas-tugas kepemimpinan dan pelayanan. Bagi 21 jemaat ini, program-program dan kegiatan-kegiatan kami di semester kedua ini kiranya diberkati, baik itu pada tingkat klasis maupun di jemaat-jemaat. Ya Bapa di sorga,
Di saat ini juga kami berdoa bagi majelis bertugas, majelis jemaat GPM Irene dan juga majelis jemaat kategorial Polri Bukit Kasih. Berkati hamba-hambamu ini dalam tugas-tugas pelayanan dan melayani, dan biarlah di dalam sukacita Allah itu hamba-hamba Tuhan ini senantiasa diberkati. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemimpin negara dan bangsa kami ini maupun pemimpin gerejamu. Kiranya roh Allah melindungi mereka, dan biarlah hikmat Allah menaungi setiap pemimpin-pemimpin kami, agar supaya dengan semuanya itu para pemimpin kami sanggup membaca tanda-tanda zaman ini dengan gejolak-gejolak yang terjadi akhir-akhir ini, agar supaya mereka dimampukan dan disanggupkan oleh Allah untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu di kesempatan ini bersama seluruh umat Tuhan yang boleh mengambil bagian di ibadah ini. Cinta kasih-Mu kami harapkan terjadi setiap saat, dan biarlah Allah jamah berkat-berkat-Mu curahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami lewat berbagai macam aktivitas dan kerja-kerja kami Tuhan. Lalu Tuhan hindarkan hidup kami dari segala hal yang salah, dari segala kecemaran. Jauhkanlah kami dari bencana, dari tantangan, dari kekhawatiran, dari persoalan-persoalan, dari penderitaan, dari sakit penyakit. Dan biarlah tolong kami senantiasa, agar supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang berpengharapan, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami berdoa bagi seluruh pendukung ibadah di malam hari ini. Allah memberkati mereka semua dalam tanggung jawab pelayanan. Ya Bapa kekal kudus di sorga, kasih-Mu kami mohon kiranya dimiliki setiap saat. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas setiap pelanggaran, salah dan dosa yang kami lakukan melanggar titah dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Penyelamat, kami taruh doa ini kepada Allah Bapa di sorga, sambil kami mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Walaupun
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu semua dipersilakan duduk untuk berdoa syukur secara pribadi. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu. Selamat malam, Shalom.